Halo Sobat Horror Calling Channel. Siapa yang tak tahu Alas Roban? Banyak hal mistis dan goib yang tak pernah habis di balik kisahnya. Di video kali ini, kami kembali akan membahas cerita menyeramkan di Alas Roban. Kisah ini bercerita tentang pengalaman mistis seorang supir truk ketika akan mengirimkan barang ke pelanggannya. Pengiriman ini harus melewati Alas Roban karena Alas Roban merupakan jalan satu-satunya yang bisa menghemat waktu dalam perjalanan. Barang itu harus sampai pada pagi hari dikarenakan barang tersebut merupakan barang yang penting. Di suatu gudang pada malam hari dalam keadaan hujan yang lebat, sebut saja Darto, seorang supir yang bertugas mengantarkan barang, bertemu dengan Sari sebagai admin gudang. Pada pertemuan itu, Sari berkata, "Pak Darto, Bapak yakin mau berangkat malam ini? Cuaca kelihatannya kurang bagus." "Iya, Neng. Mau bagaimana lagi? Bapak harus mengantar barang ini ke kota segera. Hujannya memang deras. Tapi Bapak sudah biasa dengan rute ini. Barangnya juga udah ditungguin, Neng." "Bapak sudah cek semuanya, termasuk truknya? Hati-hati ya Pak, cuacanya nggak baik. Saya khawatir mesin truknya bermasalah." "Sudah, kelihatannya semua baik-baik saja. Jangan khawatir Sari, Bapak akan hati-hati." "Baiklah, tapi kalau ada apa-apa segera hubungi Sari ya Pak." "Siap Neng, terima kasih ya Neng." "Faiz, ayo gas." "Oh iya, ayo Bang." Darto dan Faiz sudah sering melewati jalan ini. Namun malam itu terasa berbeda. Hujan turun deras dan kabut tebal menyelimuti hutan. Jalanan yang licin membuat Darto harus sangat hati-hati dalam mengemudi. Di tengah perjalanan, saat ia melintasi sebuah tikungan tajam, lampu truknya menerangi sesosok makhluk di pinggir jalan. Sosok tersebut tampak samar-samar, seperti seorang wanita dengan gaun putih yang tertiup angin. Faiz, "Bang Dar, awas Bang." "Dar, opo Tois ngagetin aja." Itu loh Bang, aku lihat orang duduk di dekat trotoar, tipis banget kena kita tadi." "Masa sih? Kalau ada orang aku pun lihat Is." "Udah, kamu tuh kecapean. Udah tidur dulu, nanti pagi kan harus bongkaran." Darto merasa tidak nyaman dengan perkataan Faiz tadi. Tetapi dia berusaha tenang dan melanjutkan perjalanan. Namun semakin jauh ia melaju, semakin terasa ada yang tidak beres. Suara-suara aneh mulai terdengar dari dalam hutan, seperti suara tangisan atau bisikan yang tidak jelas. Kemudian Pak Darto menelpon Sari dengan wajah cemas. "Sar, kayaknya Bapak ngalamin sesuatu yang aneh nih. Bapak sama Faiz baru aja nyampe Alas Roban nih. Tadi si Faiz lihat sosok orang duduk di tengah hutan pas tikungan tajam. Aduh, Bapak jadi kepikiran Neng." "Waduh, serius Pak? Coba Bapak tenang dulu. Jangan panik Pak. Bapak udah cek sekitar truk belum? Takutnya ada orang ikut di belakang." Akhirnya Darto memutuskan untuk berhenti sejenak dan memeriksa sekitar truknya, tetapi tidak menemukan apa-apa. "Bapak udah keluar dan cek,
Gak ada apa-apa, Sar. Tapi suara-suara dari hutan mulai terdengar aneh, kayak tangisan dan bisikan. Kalau suara burung udah biasa aku, tapi ini suaranya aneh. Hah? Kok serem sih, Pak? Kayaknya ada yang gak beres, Neng. Faiz pun terbangun ketika Darto sedang memeriksa keadaan di luar. Dia melihat kepala yang menjulur dari atas kap mobil ke depan kaca dengan wajah yang menyeramkan. Faiz kemudian mengucap, "Astagfirullah, astagfirullah. Apa itu? Aku gak ganggu, aku cuma lewat." Faiz terus mengucap, tapi penampakan itu tidak pergi, malah menampakkan wujudnya semakin seram di hadapan Faiz. Tiba-tiba, telepon antara Darto dan Sari terputus. Darto pun segera berlari dari belakang bak mobil ke depan karena mendengar Faiz yang berteriak ketakutan. "Oh no, Is, kamu tuh sepanjang perjalanan nakut-nakutin terus. Jangan bercanda, kita tuh lagi dilas iki." "Faiz, apa sih bang? Aku ini benar-benar lihat penampakan bang. Tadi ada depanku persis, mukanya hancur, lehernya menggantung gitu, panjang dengan bekas luka sayatan." "Istighfar, Is, nyebut. Udah, kita lanjutin perjalanan. Aku tadi berhenti emang karena ada suara-suara nangis aja. Aku takut ada orang ikut di belakang, makanya aku cek dulu." Ketika Darto menyalakan truknya, mesin truk tiba-tiba mati dan Darto tidak bisa menyalakan kembali. Dalam gelap dan hujan, ia keluar dari truk dan berusaha memeriksa mesin. Sementara itu, dia merasakan seolah ada yang mengawasinya dari dalam hutan. "Ya Allah, apalagi ini? Kok nggak nyala-nyala ini mobil ini? Sebentar, turun cek mesin dulu." Ketika Darto mengecek mesin truknya, tiba-tiba Darto melihat cahaya samar di kejauhan. Dia memutuskan untuk mendekati cahaya tersebut, berharap itu adalah petunjuk bantuan. Namun, saat ia mendekati cahaya itu menghilang. Ketika Darto berbalik, sosok wanita yang diceritakan Faiz tadi tampak berdiri di atas bak truknya. Darto hampir kehilangan kesadaran karena ketakutan. Ia melompat kembali ke dalam truk dan mencoba sekali lagi untuk menyalakan mesin. Untungnya mesin truknya menyala dan Darto segera melarikan diri dari tempat tersebut. Faiz pun berkata, "Oh no, Thomas, kowe bener Is. Ternyata dari awal kita masuk kita sudah diintai. Aku baru lihat apa yang kamu ceritakan tadi. Ketika aku liatin dia seperti mau nangkep aku Is, makanya aku lari." "Iyo mas, kan sudah ku bilang dari awal tikungan, perasaanku sudah ndak enak." "Iya, sekarang kita tancap ke saya terus. Bismillah." "Yo mas, rasanya aku pengen keluar cepet-cepet dari sini." Namun beberapa jam kemudian, Sari mencoba menelpon Pak Darto dan Faiz. Tapi tidak mendapatkan respon. Sari khawatir dan gelisah. Dia tidak bisa tidur di malam itu. Ketika pagi hari, Sari mencoba menelpon customernya, menanyakan apakah barang sudah sampai, dan ternyata Darto sudah sampai di lokasi sekitar jam 5 pagi. Sari pun bergegas menelpon Darto. "Pak Darto, akhirnya sampai juga. Bagaimana perjalanan semalam?"
Alhamdulillah, Bapak sampai di lokasi pengiriman dengan selamat, Neng. Perjalanan semalam itu benar-benar bikin merinding. Sosok wanita dengan gaun putih itu terus menghantui di pikiran. Syukurlah Bapak dan Mas Faiz selamat. Terus apa yang terjadi setelah Bapak meninggalkan Alas Roban? Setelah Bapak berhasil menyalakan mesin lagi, kita yang melarikan diri dari Alas Roban secepat mungkin. Begitu keluar dari hutan, semuanya normal lagi. Tapi rasa takut itu masih menghantui. Aku bisa bayangin sih Pak, betapa menegangkannya. Mungkin ada baiknya kita cari tahu tentang Alas Roban dan cerita-cerita mistis di Alas Roban. Biar kita tuh lebih waspada Pak. Biar nantinya Bapak bisa lebih siap kalau harus melewati rute itu lagi. Setuju Neng Sari. Terima kasih sudah mendengarkan. Sekarang Bapak mau istirahat dulu. Kasihan Faiz juga shock dengan kejadian tadi malam. Pengalaman mistis yang dialami Darto dan Faiz di Alas Roban membuat mereka tidak bisa tidur nyenyak selama beberapa malam. Mereka tak pernah tahu siapa sosok wanita pada malam itu atau apa yang sebenarnya terjadi. Tetapi mereka yakin bahwa hutan di Alas Roban adalah hutan yang ketika kita masukinya harus dengan tata krama sopan dan tahu tata krama dalam melintasi wilayah yang bukan milik kita.